Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Erwin Dasyat. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi yang berkaitan dengan matriks transpose, lalu determinan matriks untuk ordo 2x2, dan inverse matriks untuk ordo 2x2. Oke, selanjutnya. Apa itu yang dimaksud dengan matriks transpose? Kita bisa lihat contoh, diketahui matriks A. Kalau kita lihat matriks A ini, ordonya adalah 3 dikali dengan 2. Artinya 3 baris dan 2 kolom. Ini kita misalkan adalah baris 1, yang ini adalah baris 2, lalu yang ini adalah baris 3. Sedangkan yang ini adalah kolom 1, dan ini adalah kolom 2. Dari matriks A ini, maka bisa diperoleh matriks A transpose-nya adalah seperti ini. Adapun lambang matriks A transpose itu seperti ini, A pangkat T. Kita bisa lihat bersama untuk matriks A transpose, di mana baris 1 itu AB menjadi kolom, ini dia, kolom 1. Lalu baris 2 itu adalah CD, ini menjadi kolom, ini dia, kolom 2. Selanjutnya EF, ini adalah baris 3 pada matriks A, lalu pada matriks transpose-nya ini menjadi kolom 3. Selanjutnya yang kolom, ini ACE, ini menjadi baris 1, lalu pada matriks A untuk kolom 2 itu BDF, maka untuk A transpose-nya itu menjadi baris 2. Maka bisa kita simpulkan dari sini bahwa matriks transpose itu adalah mengubah seluruh elemen matriks dari kolom menjadi baris, lalu dari baris menjadi kolom. Oke, saya kira paham untuk pengertian matriks transpose. Saya akan berikan satu contoh. Misalkan matriks A seperti ini, untuk kolom pertamanya adalah 3, 4, 5, ini kolom 1. Untuk kolom keduanya adalah 2, 4, 7, ini adalah kolom 2. Lalu yang ini, 3 dan 2 ini adalah baris 1. 4 dan 7 ini adalah baris 2. Kemudian 5 dan 1 ini adalah baris 3. Maka matriks A transpose-nya kita bisa lihat untuk yang kolom 1 ini 3, 4, 5 maka menjadi baris untuk A transpose-nya, ini dia menjadi baris 1. Selanjutnya elemen untuk kolom 2 pada matriks A ini adalah 2, 7, 1, ini pada A transpose menjadi baris 2. Saya kira paham untuk pengertian dan contoh mengenai matriks transpose. Oke, selanjutnya adalah determinan matriks untuk ordo 2x2. Diberikan matriks A, untuk baris pertamanya itu adalah A dan B, lalu untuk baris keduanya itu adalah C dan D. Maka dari matriks ini, kita bisa tentukan rumus determinan matriks untuk ordo 2x2. Seperti ini dia rumusnya. Penulisan determinan matriks itu seperti ini. Kalau diketahui adalah matriks A, maka kita bisa tulis simbolnya adalah det A atau mutlak A. Maka dari sini kita bisa tentukan determinan matriksnya, yaitu AD dikurang dengan BC. Berarti diagonal ini AD dikurang dengan ini, BC. Selanjutnya saya akan kasih contoh. Hitunglah berapa nilai determinan dari matriks ordo 2x2. Untuk matriks M-nya itu, ini dia. Untuk anggota B1 itu adalah 5 dan 2. Untuk B2-nya itu adalah 4 dan 3. Maka dari sini, kita bisa tentukan determinannya. Berarti determinan M-nya itu sama dengan AD dikurang dengan BC. Berarti ini sama dengan AD, berarti ini dia 5 dikali dengan 3, itu adalah 15, dikurang dengan ini
4 dikali dengan 2, berarti 8. Sama dengan 15 dikurang dengan 8 adalah 7. Saya kira mudah untuk determinan matriks. Selanjutnya adalah impuls matriks untuk ordo 2 kali 2. Diketahui matriks A, di mana untuk elemen B1-nya adalah A dan B, lalu untuk elemen B2-nya itu adalah C dan D. Maka dari matriks A ini, kita bisa tentukan impuls matriks untuk ordo 2 kali 2. Rumusnya adalah seperti ini. 1 per AD dikurang BC. AD dikurang BC ini adalah determinan A. Ini adalah determinan A. Dikali dengan matriks untuk elemen B1-nya itu adalah D dan min B. Untuk elemen B2-nya itu adalah min C dan A. Caranya gampang, posisi diagonal ini, A sama D ini bertukar posisi. Berarti yang pertama A-nya ini adalah di baris 1 kolom 1, maka menjadi di baris 2 kolom 2. Lalu D-nya yang pertamanya itu adalah di baris 2 kolom 2, maka berubah di baris 1 kolom 1. Selanjutnya untuk diagonal ini, B sama C ini dikalikan dengan negatif. Perlu diketahui bersama bahwasanya lambang impuls itu adalah ini. Berarti untuk matriks A, maka impulsnya adalah A pangkat minus 1. Ini lambang dari impuls. Oke, selanjutnya saya akan berikan satu contoh. Diketahui matriks A untuk B1-nya itu adalah 3 dan 2, untuk B2-nya itu adalah 1 dan 4, tentukan impuls dari matriks A. Maka teman-teman sekalian, untuk menentukan impuls dari suatu matriks, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita tentukan determinannya terlebih dahulu. Berarti ini kita bisa peroleh determinan A-nya itu sama dengan, berarti ini 3 dikali dengan 4, ini adalah 12, dikurang dengan 2 dikali dengan 1 adalah 2, maka determinan A-nya adalah 10. Sehingga kita bisa tentukan impuls matriksnya. Oke, A pangkat minus 1 sama dengan, kita bisa lihat nih 1 per determinan A, berarti 1 per 10, dikali dengan ini, bertukar posisi, maka yang A-nya 3, yang D-nya 4, maka jadi seperti ini, 4, 3. Lalu yang posisi B dan C kita kalikan dengan negatif. Berarti negatif 2, negatif 1. Maka sama dengan, selanjutnya kita kalikan matriks ini dengan 1 per 10. Berarti 4 dikali dengan 1 per 10, sama-sama bagi 2, ini jadinya 2 per 5. Selanjutnya ini, minus 2 dikali dengan 1 per 10, sama-sama bagi 2, ini menjadi minus 1 per 5. Ini, minus 1 dikali 1 per 10 adalah minus 1 per 10. Lalu 3 dikali dengan 1 per 10 adalah 3 per 10. Ini adalah impuls untuk matriks A. Selanjutnya, sifat dua buah matriks invertible. Jadi, teman-teman sekalian, apa yang dimaksud dengan matriks invertible? Ini adalah matriks non-singular. Lalu pertanyaannya, apa itu yang dimaksud dengan matriks non-singular? Matriks non-singular itu matriks yang memiliki impuls dan determinannya, dan determinan kita misalkan adalah matriks A, berarti determinan A itu tidak sama dengan 0. Ini yang dimaksud dengan matriks non-singular. Lalu yang kedua, apa itu yang dimaksud dengan matriks singular? Matriks singular itu dia tidak memiliki impuls. Kenapa dia tidak memiliki impuls? Karena determinan, kita misalkan ini determinan A, itu sama dengan 0. Jadi kalau
determinannya itu sama dengan 0, maka itu namanya adalah matriks singular. Sehingga dapat kita simpulkan matriks non-singular atau matriks invertible ini memiliki 4 sifat. Yang pertama adalah A dikali dengan B diinverskan. Ini sama dengan B inverse dikali dengan A inverse. Yang kedua, B dikali dengan A itu diinverskan, maka hasilnya sama dengan A inverse dikali dengan B inverse. Selanjutnya yang ketiga, jika AX sama dengan B, ditanya adalah matriks X, maka X itu sama dengan A inverse B. Jika A-nya ini letaknya di depan X, maka inverse A-nya ini letaknya adalah di depan B. Selanjutnya yang keempat, XA sama dengan B, lalu ditanya adalah matriks X-nya, maka B dikali dengan A inverse. Berarti jika A-nya di sini, di belakang X, maka A inverse-nya itu adalah di belakang B. Oke, selanjutnya, kriteria matriks yang mempunyai inverse atau tidak mempunyai inverse. Suatu matriks merupakan matriks bujur sangkar akan memenuhi. Ini sudah kita bahas. Jika determinan A-nya tidak sama dengan 0, maka matriks A mempunyai inverse. Ini tadi sudah kita bahas. Maka dikatakan dia dengan matriks non-singular. Yang kedua, jika determinan A sama dengan 0, maka matriks A tidak mempunyai inverse. Berarti ini sama saja dengan matriks singular. Oke, teman-teman. Selanjutnya saya akan berikan beberapa soal yang berkaitan materi pada pertemuan kali ini. Untuk soal yang pertama, diketahui matriks A, kita bisa lihat ini matriksnya, matriks B, ini matriksnya, dan matriks C, ini dia. Selanjutnya, jika C pangkat T adalah transpos dari C, dan A tambah B sama dengan C transpos, maka nilai dari 3M ditambah dengan 2N adalah. Maka dari sini kita bisa tentukan nilai M dan nilai N-nya. Berarti dari sini kita A ditambah dengan B sama dengan C pangkat T. Matriks A-nya itu adalah 3, 2M, minus 1, dan minus 3. Ditambah dengan matriks B-nya itu adalah N ditambah dengan 1. Ini M dikurang dengan N. Ini 3, ini 0. Sama dengan matriks C transpos. Berarti ini B1 untuk 5 dan min 4. Maka menjadi kolom. Berarti 5 minus 4. Yang ini B2. 2 dan minus 3, ini di C transposnya menjadi kolom 2 minus 3. Maka dari sini kita bisa tentukan nilai M dan nilai N-nya. Yang pertama kita tentukan nilai N-nya terlebih dahulu. Baris 1, kolom 1, maka di sini juga kita ambil baris 1, kolom 1. Selanjutnya di sini adalah baris 1, kolom 1. Sehingga kita bisa tulis 3 ditambah. N ditambah dengan 1 sama dengan 5. Maka N ditambah dengan 4 sama dengan 5, N-nya itu sama dengan 5 dikurang 4, 1. Selanjutnya yang kedua, kita bisa ambil ini, baris 2 kolom 1, ini juga baris 2 kolom 1, ini juga baris 2 kolom 1, berarti 2M, ini ditambah M dikurang N sama dengan negatif 4. 2M ditambah dengan M, ini adalah 3M, N-nya itu tadi adalah 1, berarti negatif 1 sama dengan negatif 4. Berarti 3M sama dengan negatif 4 ditambah dengan 1, berarti jadi negatif 3. Maka M-nya itu sama dengan minus 3 dibagi dengan 3. Ini berarti adalah minus 1. Sehingga kita bisa tentukan nilai dari 3M ditambah dengan 2M. Itu sama dengan M-nya adalah minus 1, berarti 3 kali minus 1 itu adalah minus 3. Lalu ditambah dengan N-nya adalah 1, 2 dikali 1 itu adalah 2. Berarti sama dengan minus 3 ditambah dengan 2, ini adalah minus 1. Maka jawabannya adalah
E. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, ini prosesnya masih sama dengan soal nomor 1. Diketahui matriks A, kita bisa lihat ini matriksnya. Matriks B, ini dia matriksnya, dan matriks C, ini dia. Pertanyaannya adalah tentukan nilai A tambah B tambah C dan tambah D yang memenuhi persamaan dari B dikurang dengan A sama dengan C transpose. Maka ini bisa kita cari karena prosesnya sama dengan soal nomor 1. Berarti B dikurang dengan A sama dengan C pangkat T, C transpose. Berarti kita bisa masukkan matriks B-nya, itu adalah 4, ini minus 5 untuk baris satunya, lalu untuk baris 2-nya adalah minus 3, ini B, dikurang dengan A. Matriks A-nya itu adalah 1, ini untuk kolom 1, B, lalu min D dengan 3. Sama dengan selanjutnya adalah kita masukkan C transpose. Berarti dari matriks C ini kita ubah menjadi matriks C transpose. Berarti ini B1-nya adalah 3C dengan min 5C, maka ini kita ubah jadi kolom, dari baris menjadi kolom, berarti 3C, ini minus 5C. Selanjutnya ini B2, untuk matriks C-nya, maka kita ubah menjadi kolom, berarti 1 dikurang dengan A, lalu ini 3A dikurang dengan 1. Maka sampai di sini kita bisa tentukan nilai A, nilai B, nilai C, dan nilai D. Jadi yang pertama kita ambil ini, baris 1 kolom 1, ini juga baris 1 kolom 1, ini baris 1 kolom 1. Maka kita bisa tulis di sini, 4 dikurang 1 sama dengan 3C, berarti 4 kurang 1 adalah 3, sama dengan 3C, maka nilai C-nya itu sama dengan 1. 3 dibagi dengan 3. Selanjutnya, kita bisa ambil ini, baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 1, karena berkaitan dengan C, nilai C. Maka kita bisa tulis di sini, minus 3, ini berarti minus B, sama dengan minus 5C. Berarti minus 3 dikurang B sama dengan tadi C-nya adalah ini, 1, berarti min 5 dikali dengan 1 adalah min 5. Maka negatif B sama dengan minus 5 ditambah dengan 3, berarti minus 2. B-nya itu adalah 2. Selanjutnya kita bisa masukkan lagi ini berkaitan dengan nilai B, berarti ini baris 2 kolom 2, baris 2 kolom 2, ini juga baris 2 kolom 2. Maka kita bisa tulis di sini, B dikurang dengan 3 sama dengan 3A dikurang dengan 1. B-nya itu tadi ini, nilainya adalah 2, berarti 2 dikurang dengan 3 sama dengan 3A dikurang dengan 1. Berarti ini minus 1 sama dengan 3A dikurang 1. Lalu ini pindahkan jadi positif, berarti minus 1 ditambah dengan 1, ini adalah 0 sama dengan 3A, maka nilai A-nya sama dengan 0. Selanjutnya yang terakhir, kita bisa ambil dari sini, baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 2. Oke, kita bisa tulis, minus 5, berarti ini negatif kali negatif, jadi tambah, D sama dengan 1 dikurang dengan A. Berarti negatif 5 ditambah dengan D sama dengan 1 dikurang A-nya itu adalah ini, 0. Maka D sama dengan, berarti ini pindah jadi positif, maka D-nya sama dengan 6. Selanjutnya kita bisa substitusikan. Nilai A-nya itu adalah 0 ditambah dengan ini, nilai B-nya itu adalah 2 ditambah dengan C, 1 ditambah dengan D, 6. Maka jawabannya adalah 9. Maka opsinya adalah D. Selanjutnya untuk soal nomor 3, diketahui matriks A. Ini matriksnya. Matriks B, ini dia. Jika A transpose sama dengan B inverse. Pertanyaannya adalah tentukan nilai 2X. Berarti kita bisa selesaikan soal ini
A transpose itu sama dengan B impulse. Maka A transpose itu sama dengan ini. Ini adalah B1 untuk matriks A, maka kita ubah menjadi A transpose, B1 menjadi K1 atau kolom, baris menjadi kolom. Berarti 6 per X, ini minus 10 per X. Lalu ini B2 untuk matriks A, maka di matriks A transposnya menjadi kolom 2, berarti minus 1, 2. Selanjutnya B impulse. Yang pertama kita cari determinan, berarti 1 per rumusnya adalah AD dikurang dengan BC. Berarti ini X kali 3. Berarti 3X dikurang, yang ini 5 dikali dengan 2. Berarti 10. Lalu posisi X sama 3 ini berubah, maka menjadi di sini 3, lalu di sini X. 2 dengan 5 sama-sama kalikan negatif, berarti negatif 2, negatif 5. Maka sampai di sini kita bisa tentukan nilai X-nya. Saya akan ambil dari baris pertama, kolom pertama, baris pertama, kolom pertama. Nanti yang ini kita kalikan dengan ini. Berarti 6 per X itu sama dengan, berarti 3 dikali 1 per 3X kurang 10, maka 3 per 3X dikurang dengan 10. Selanjutnya kita kali silang, berarti 6 kali 3X, ini adalah 18X, dikurang 6 dikali 10 adalah 60, sama dengan 3 dikali X adalah 3X. Sehingga ini menjadi 18X dikurang dengan 3X sama dengan 60. Ini 15X sama dengan 60. Maka nilai X-nya itu sama dengan 60 dibagi 15, adalah 4. Maka diperoleh nilai X-nya itu sama dengan 4, kita tinggal substitusikan di sini. Berarti 2 dikali dengan 4, sama dengan 8. Jawabannya adalah D. Selanjutnya untuk soal nomor 4, diketahui matriks A. Ini matriksnya, matriks B, ini dia. Formulanya adalah A transpose sama dengan B. Pertanyaannya adalah X ditambah dengan 2Y. Oke, kita bisa selesaikan soal ini. Formulanya adalah A pangkat T sama dengan B. Maka ini kita bisa ubah matriks A-nya menjadi matriks A transpose. Berarti ini B1 menjadi kolom 1 di A transpose, berarti X tambah Y. Ini X. Lalu yang ini adalah B2 di matriks A, maka di matriks A transpose-nya menjadi kolom. Berarti Y, ini X kurang Y. Sama dengan matriks B-nya itu adalah 1 minus 1 per 2X minus 2Y, ini 3. Sehingga sampai di sini kita bisa tentukan, ini dia, baris 1, kolom 1, ini baris 1, kolom 1, berarti X ditambah dengan Y sama dengan 1. Yang kedua saya ambil ini, baris 2, kolom 2, ini baris 2, kolom 2, berarti X dikurang Y sama dengan 3. Oke, selanjutnya bisa kita jumlahkan. Maka yang ini hilang, berarti ini 2X sama dengan 4, sehingga diperoleh X-nya itu sama dengan 2. Selanjutnya, kita bisa substitusikan ke sini, berarti X ditambah Y sama dengan 1, X-nya ganti dengan 2, ditambah dengan Y sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan minus 1. Sehingga kita bisa tulis, ini nilainya, X-nya itu adalah 2, ditambah dengan 2, Y-nya adalah minus 1, berarti sama dengan 2 dikurang 2. Maka jawabannya adalah 0. Opsinya adalah C. Selanjutnya, untuk soal nomor 5, diketahui matriks B. Ini dia. Matriksnya adalah untuk B1-nya adalah 24, untuk B2-nya adalah 1 dan 3. Matriks C
Untuk B1-nya adalah 1 dan 3, untuk B2-nya adalah 2 dan 5. Dari sini, A ditambah B diimpeskan dikali dengan C sama dengan B impes. Pertanyaannya adalah matriks A. Maka kita bisa selesaikan dengan menggunakan aturan sifat matriks non-singular. Matriks non-singular itu tadi saya sudah jelaskan di awal adalah matriks yang memiliki impes di mana determinannya tidak sama dengan 0. Itu AX sama dengan B. Berarti kalau ditanya X, berarti ini adalah A impes B. Maka dari sifat ini, kita bisa dapat C-nya. Jadi, A ditambah dengan B diimpeskan dikali dengan C sama dengan B impes, maka ini menjadi C sama dengan, berarti kalau A tambah B diimpeskan, ini diimpeskan lagi menjadi A ditambah dengan B dikali dengan B impes. Selanjutnya, yang ini bisa kita ubah menjadi seperti ini. A ditambah dengan B dikali dengan B impes sama dengan C. Maka A ditambah dengan B sama dengan, ini B impes, diimpeskan lagi menjadi B, berarti CB. Sampai di sini, maka kita bisa langsung masukkan matriksnya. Berarti A ditambah dengan matriks B itu adalah 2, 4, 1, 3, sama dengan matriks C-nya itu adalah 1, 3, 2, 5, dikali dengan matriks B. Matriks B-nya itu adalah 2, 4, 1, dan 3. Maka A ditambah dengan matriks B, berarti 2, 4, 1, 3, sama dengan, masih ingat perkalian dua buah matriks? Yaitu baris dikali dengan kolom. Berarti kalikan dengan kolom ini, kalikan dengan kolom ini. Berarti 1 dikali dengan 2, ini adalah 2, ditambah dengan 3 dikali dengan 1, ini adalah 3. Selanjutnya di kolom kedua, 1 dikali dengan 4, ini adalah 4, ditambah 3 dikali 3 adalah 9. Selanjutnya untuk baris 2 ini, kita kalikan kolom ini, kalikan juga dengan kolom ini. Berarti 2 dikali dengan 2 itu adalah 4, ditambah dengan 5 dikali dengan 1, itu adalah 5. Lalu 2 dikali dengan 4, ini adalah 8, ditambah dengan 5 dikali dengan 3, adalah 15. Maka A itu sama dengan, nanti ini kita pindahkan menjadi kurang. Berarti ini 2 ditambah 3 adalah 5, ini 4 tambah 5 adalah 9. 4 ditambah dengan 9, ini adalah 13, lalu yang ini adalah 23, dikurang, berarti dikurang matriks B ini. Berarti 2, 4, 1, 3. Berarti sama dengan 5 dikurang dengan 2 adalah 3. Lalu 13 dikurang dengan 4, ini adalah 9. 9 dikurang dengan 1 adalah 8, lalu ini 23 dikurang dengan 3 adalah 20. Maka dari sini kita bisa peroleh jawabannya adalah A. Selanjutnya kita ke soal nomor 6. Diketahui matriks P impes itu adalah ini. Matriks Q ini hasil dari P dikali dengan Q impes lalu diimpeskan lagi. Maka kita bisa selesaikan ini. Saya ingatkan sekali lagi bahwasannya A dikali dengan B diimpeskan, ini menjadi B impes dikali dengan A impes. Maka dari sini, teman-teman sekalian, kita bisa tentukan PQ impes diimpeskan, ini sama aja dengan Q, ini sudah Q impes diimpeskan menjadi Q dikali dengan P impes. Maka sama dengan, kita langsung masukkan matriksnya. Matriks Q itu adalah 1 minus 2, 4 minus 1. Lalu P impesnya itu adalah 3 minus 1, 2, 1. Setelah ini,
Kita masih ingat perkalian dua buah matriks berarti adalah baris kali kolom yang ini, lalu kalikan lagi kolom yang ini. Maka sama dengan 1 dikali dengan 3, ini adalah 3, lalu ditambah 4 kali minus 1, ini berarti negatif 4. Lalu 1 dikali dengan 2, ini adalah 2, ditambah 4 dikali 1, ini adalah 4. Selanjutnya kita kalikan ini. Baris ini dikalikan dengan kolom yang ini dan kolom yang ini. Minus 2 dikali dengan 3, ini adalah minus 6, ditambah minus 1 kali minus 1, berarti tambah 1. Lalu selanjutnya, minus 2 dikali dengan 2, ini adalah minus 4, ditambah dengan minus 1 dikali dengan 1, ini adalah minus 1. Maka jawabannya adalah 3 dikurang 4 adalah minus 1, lalu minus 6 ditambah dengan 1, ini adalah minus 5, 2 ditambah dengan 4, ini adalah 6, dan minus 1 dikurang 1, ini adalah minus 5. Maka jawabannya adalah D. Selanjutnya kita ke soal nomor 7. Diketahui matriks A, ini matriksnya, matriks B, maka perkalian nilai-nilai X yang memenuhi determinan AB sama dengan 729. Untuk soal nomor 7 ini ada dua cara. Cara yang pertama, kita bisa tentukan perkalian A kali B. Setelah itu kita tentukan determinan AB sama dengan 729. Maka dapatlah nilai-nilai X-nya. Untuk cara kedua, saya menggunakan cara kedua, determinan AB ini sama dengan 729, ini sama dengan determinan A dikali dengan determinan B, sama dengan 729. Maka dari sini kita bisa tentukan untuk ini, determinan A-nya itu sama dengan, berarti 3X ditambah 6 dikali dengan 9 dikurang dengan 9 dikali dengan 9. Berarti determinan A-nya ini adalah 27X, 3X dikali dengan 9 ditambah dengan 54 dikurang dengan 81. Berarti determinan A-nya itu adalah 27X dikurang dengan 27. 54 dikurang dengan 81. Selanjutnya untuk determinan B-nya, berarti 9 dikali dengan 3X ditambah dengan 6 dikurang dengan 0 dikali dengan 15. Maka sama dengan, ini berarti 9 kali 3X adalah 27X, ditambah dengan 9 dikali 6 adalah 54. Berarti ini dikurang dengan 0, ini dia. Maka sampai di sini kita bisa langsung substitusikan, determinan A-nya itu adalah 27X dikurang 27, determinan B-nya itu adalah 27X ditambah dengan 54 sama dengan 729. Ini kita bisa tulis seperti ini, 27 dalam kurung X kurang 1. Lalu ini kita tulis 27X ditambah dengan 2, sama dengan 729. Lalu ini 27 kali 27 ini adalah 729, berarti dikali dengan X kurang 1, dikali dengan X tambah 2, sama dengan 729. Sama-sama kita bagi dengan 729. Maka hasilnya dari X kurang 1, X tambah 2, sama dengan 1. Maka dari sini bisa kita peroleh menjadi ini X dikali X adalah X kuadrat, lalu X dikali dengan 2, ini berarti tambah 2X, lalu ini min 1 kali X berarti min X, lalu minus 1 dikali dengan 2, berarti dikurang dengan 2, lalu kurang 1 sama dengan 0, maka ini X kuadrat, ini jadinya adalah tambah X dikurang 3 sama dengan 0. Dari sini, kita bisa tentukan perkalian nilai-nilai X. Maka rumus perkalian untuk persamaan kuadrat itu
X1 dikali dengan X2, rumusnya adalah C per A. Sama dengan, ini dari sini kita dapat A-nya itu sama dengan 1, karena di sini 1. Lalu B-nya itu sama dengan 1, dan C-nya sama dengan minus 3. Maka minus 3 per 1. Jawabannya adalah minus 3. Ini dia. Jawabannya adalah B. Selanjutnya, soal nomor 8. Jika matriks A, ini dia, matriks B, dan matriks C memenuhi AC sama dengan B. Pertanyaannya adalah determinan C. Maka sampai di sini kita bisa tentukan matriks C-nya terlebih dahulu. Berarti AC sama dengan B, maka C sama dengan A inverse B. Kita bisa cari matriks A inverse-nya. Yang pertama adalah determinan A-nya itu sama dengan ini 1 dikali dengan 3 adalah 3 dikurang ini 1 dikali dengan 2 adalah 2. Maka determinan A-nya itu sama dengan 1. Selanjutnya A inverse itu sama dengan 1 per determinan A. Determinan A-nya itu adalah 1 dikali dengan posisi 1 dan 3 ini berpindah, berarti di sini jadi 3, di sini 1. Lalu 2 dengan 1, sama-sama kita kalikan negatif, berarti negatif 2, negatif 1. Maka A inverse-nya itu sama dengan 3 minus 1 minus 2, 1. Sehingga kita bisa tentukan matriks C-nya. Sama dengan A inverse-nya adalah 3 minus 1 minus 2, 1. Dan matriks B-nya itu adalah 4, 1, 1, 3. C sama dengan, sampai di sini kita bisa tentukan perkalian dua buah matriks. Berarti ini baris dikali dengan kolom ini, dikali dengan kolom ini. Maka 3 dikali 4, ini adalah 12, ditambah dengan negatif 2 dikali dengan 1, berarti negatif 2. Selanjutnya 3 dikali dengan 1, ini adalah 3, ditambah dengan negatif 2 dikali dengan 3, ini adalah negatif 6. Untuk baris 2-nya dikali dengan kolom yang ini, juga dikalikan dengan kolom yang ini. Berarti minus 1 dikali 4 adalah minus 4, ditambah dengan 1 dikali 1, tambah 1. Minus 1 dikali dengan 1 adalah minus 1, ditambah dengan 1 dikali dengan 3, berarti tambah 3. Maka matriks C-nya itu sama dengan 12 kurang 2, ini adalah 10. Yang ini adalah minus 3. Yang ini adalah minus 3. Lalu ini minus 1 ditambah 3, ini adalah 2. Maka dari matriks C ini, kita bisa tentukan determinan C-nya. Sama dengan, ini 10 dikali dengan 2, ini adalah 20, dikurang dengan negatif 3 dikali negatif 3, ini adalah 9. Sehingga hasil determinan C-nya itu 20 dikurang 9 adalah 11. Maka optionnya adalah D. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.